Oke, 1, 2, 3. Kembali lagi dengan gua Kiat. Kali ini gua kedatangan tamu. Namanya siapa? Yuda Apel Gede. Yuda Apel Gede. Datang dari Amerika tadi ya. Jauh banget. Jauh bener. Ya di apa namanya di acara kita ini kita akan membahas tentang tips and trik fotografi serta pengalaman fotografi. Kali ini gua udah kedatangan tamu. Wah, pokoknya fotografernya kondang banget lah gitu. Kondangan. Seringnya kondangan juga gitu loh. Tapi memang benar-benar karya-karyanya tuh luar biasa. Jadi kita simak yuk sama-sama. Yuk. Ya, selamat datang. Apa kabar cuy? Baik. Long time no see nih Iya, ya kan. berapa tahun kita gak ketemu ya? Lama banget kayaknya. Ada 15 tahun ya? Lama juga. Kemana aja? Ada nggak kemana-mana ya, masih sehubungan dengan ya gitulah, motret, syuting ya kan. Gue dengar nih dari sosial media lah gitu, kayaknya aktif banget gitu loh. Motret kayaknya jalan terus, lancar jaya kayaknya nih. Diaktif-aktifin ya, iya kan. Sekarang lo tahu kan lagi pandemi kemarin, gue bingung, gue nggak tahu mau ngapain, semua orang job mati, nggak ada, sepi, gue juga sepi. Akhirnya ya udah, gue coba ngedit file lama lah, kadang-kadang ngoprek-ngoprek. Kalau ada motret ya motret, ya gitu aja sih sebenarnya. Mungkin gitu. Nih teman-teman nih, motret terus jalan, pandemi jalan terus, yang penting tetap berkarya. Betul kan? Gitu. Mungkin teman-teman pengen tahu nih, kira-kira Yuda ini kira-kira sejarahnya bagaimana sih belajar motret gitu loh. Ayo kita dengerin. Kenapa sih lo suka fotografi gitu? Jadi dulu gue kenal fotografi itu dari SMA sebenarnya. Cuman kan ketika gue dari SMA, gue pikir itu kan hobi orang kaya lah gitu lah ya kan. Terus pas kuliah ketemu lagi nih temen yang ngeracunin untuk motret. Gue bilang ya. Iya. Terus gue pikir aduh ngapain lagi gue ketemu sama temen yang ngeracunin motret gitu. Iya. Cuman temen gue ini nggak putus asa ngeracunin. Terus gitu. Akhirnya ya udahlah gitu ya kan, keracunan juga gue. Masuk klub foto tuh? Masuklah klub foto di kampus waktu itu. Ada di kampus. Kampus Terus mana waktu itu? Pancasila, gue kuliah di Pancasila. Di Pancasila berarti di ada UP gitu. Nah, terus dari situ gue kenal teman-teman dari kampus-kampus lain, gue kenal dari senior-senior yang di luar juga banyak gitu. Nah, dari situ mulailah gue mencoba, tetap belum punya kamera tuh. Belum punya kamera? Belum, cuman ini aja, penggembira doang waktu itu. Ikut hunting, ayo ikut. Gue seneng jalan-jalannya waktu itu gitu. Terus tapi temen gue nggak putus asa, yuk beli kamera gimana caranya gitu. Nabung lah dikit-dikit. Akhirnya beli kamera gitu. Kamera pertama gue F90X dulu waktu zaman film. Oh, analog tuh ya? Iya, analog pakai masih F90X film gitu. Terus waktu itu gue bingung nih, punya body doang, lensanya nggak ada. Ya karena nggak punya duit kan waktu itu. Akhirnya gue pinjem dulu nih lensa sama teman-teman ya kan, pinjam lensa dong buat motret gitu. Ya udah akhirnya motret, gue coba ini ya, gue fotoin cewek-cewek di kampus ya waktu itu. Cewek-cewek tuh ya? Cewek-cewek di kampus, karena gue pikir salah satu tempat gratis belajar, iya kan? Teman kelas aja, gue fotoin yuk, tapi lo beli film ya. Cewek-cewek seneng lagi foto kan? Lihat hasilnya dia seneng, ya besok gue iniin lagi, gue tambahin lagi. Bisa aja lo ngadalin cewek. Lo beneran itu gue bilang gitu, besok bayarin makan siang ya. Oke. Ada uang rokoknya ya, lama-lama gue naikin terus, akhirnya sampai ada uang bensin, uang rokok, lalu gue pokoknya sampai dibayar tuh. Dibayar. Mau dibayar 100.000, 200.000, gue terima. Yang penting paling enggak ada ini. Ya lu sudah cetak sendiri gitu. Udah difotoin gitu. Akhirnya bisa menghasilkan tuh dari motret. Gitu. Wah, itu perjalanan berapa tahun tuh kira-kira? Gue motret kenal kamera 95-an lah gitu. 95 kira-kira itu 97 gue udah. Berarti 20 tahunan lebih juga ya? Iya, kurang lebih segituan lah gue motret. 2 putaran Sio tuh ya. Tua amat gue motret ya. Mungkin juga yang kerja di pabrik kameranya udah kagak ada kali. Tapi apa? Jadi setelah lo motret-motret cewek-cewek ini,
Lo lebih senang ke motret apa? Gitu? Gue nyobain semua ini. Jadi gue nyobain semua. Gue pernah nyobain food, gue pernah nyobain jurnalistik, gue pernah nyobain street, gue pernah pokoknya landscape juga pernah gue cobain. Cuman sampai satu ketika akhirnya gue menemukan passion gitu loh, bahwa gue jadi gini, setelah gue keluar kuliah gue kerja di media. Iya, katanya pernah dengar kerja di media. Gue kerja di media, waktu itu kerja di tabloid infotainment lah. Lebih ke infotainment, lebih ke artis motretnya, lebih ke glamor, lebih ke iya pokoknya yang adem-adem deh motretnya deh, yang enak-enak deh, yang cantik-cantik deh gitu. Gue jalanin 2 tahun, terus coba dari situ, dari tabloid infotainment gue pindah ke tabloid rock, waktu itu tabloid musik gitu. Gue cobain jalanin juga sampai beda-beda. Iya, sampai satu ketika akhirnya gue masuk ke sebuah perusahaan besar media di Kompas Gramedia gitu. Gue di situ dimasukin divisi lifestyle majalah gitu loh. Nah, di situ gue harus bisa motret food, gue harus bisa motret beauty, gue harus motret news, pokoknya apapun itu harus bisa. Nggak mabok? Iya, lumayan capek otak. Jadi ketika segmen majalahnya beda, itu yang harus berubah langsung mindsetnya itu. 11 tahun gue jalanin di majalah sampai satu ketika gue capek nih. Gue sudah merasa sampai titik jenuh, akhirnya gue coba resign gitu. Gue ngerasa tidak bisa berkarya yang mau gue gitu. Akhirnya gue coba bikin buku waktu itu. Bikin buku. Apa sih sebenarnya waktu itu yang mau gue bikin? Gue punya file note art banyak waktu itu. Waduh, gue aja satu belum kesampaian ini. Iya, gue bikin note art, gue publish di US waktu itu, di California. Kenapa nggak di Indonesia? Nggak ada publishernya yang mau di sini. Gue udah coba keliling beberapa publisher, gue udah coba beberapa penerbit. Mereka ya emang konten gue bukunya emang bukan buat, karena nggak cocok mungkin di buat Indonesia, kultur di Indonesia gitu. Akhirnya gue nemu publisher di luar yang mau nerbitin buku gue. Ya udah akhirnya publish di sana dengan ISBN lah kalau istilahnya di internasional, standar book numbernya dari Amerika juga gitu. Itu prosesnya panjang nggak tuh? Ya kalau motret ngumpulin materinya sih 6 tahun waktu itu ya, karena motret sembari kerja kan gitu. Tapi kalau proses fokusnya itu sekitar 6 bulan 7 bulan sampai jadi cetak ya kurang lebih segituan lah. Tapi harus tiap hari ya. Tiap hari fokus ya gitu loh. Teman-teman tuh kudu fokus. Iya, gua waktu itu ngerasain emang ya agak capek sebenarnya gitu. Niatnya tapi juga harus ini. Iya, harus kuat juga gitu. Pokoknya gimana caranya buku gua harus terbit. Gua harus punya buku. Nah, dari situ pas lagi roadshow buku ke beberapa kota, masuklah gue nih ke liputan6.com waktu itu. Gue pernah jadi ditawarin untuk jadi redaktur foto di sana gitu. Jadi gue cobain di jurnalistik waktu itu gitu. Gue ngerasa kenapa gue balik lagi ke media gitu ya kan? Ada magnetnya. Iya gitu. Akhirnya gue keluar lagi tuh dari situ. Cuma sampai satu sisi ketika gue sadar diri ternyata gue lebih suka yang foto yang emang nyeleneh. Gue suka foto yang glamor. Gue suka foto yang nude art gitu. Nah di pas lagi motret nude art tuh ada satu celah yang menurut gue nggak dimasukin banyak fotografer. Apa itu? Motret plus size. Plus size itu apa maksudnya? Model-model yang badannya kira-kira lebih curvy lah gitu loh. Kalau bahasa halusnya lebih curve lah gitu, atau lebih besar lah badannya gitu. Nah buat gue itu udah tantangan baru dan nggak banyak fotografer yang masuk di ranah itu. Benar. Gue coba dalemin circle-nya plus size, ternyata bisa masuk gue ke dalam situ. Sampai satu ketika susah nyari awalnya. Nyari untuk model plus size itu awalnya di Indonesia gitu. Tapi lama sekarang sih udah banyak ya. Banyak model plus size yang percaya diri, yang pengen difoto, yang ini Tapi memang gitu. Yang setahu gua ya, kalau yang plus size itu untuk ngajaknya aja ya gimana ya, susah ya. Iya benar. Susah, kedua mereka minder atau ya bukan minder ya, mungkin nggak percaya diri. Iya gitu betul, ya. lebih ke situ sih. Untuk menyiasatinya itu seperti apa? Gini, gimana cara gue bisa motret plus size gitu? Iya. Pendekatan gue adalah pendekatan pertemanan, gitu. Jadi gimana sih caranya gue bisa motret? Ya gue harus berteman dulu, sampai dia satu ketika, oh ya, gue mau difoto sama lo dan gue pengen buat foto. Itu yang gue tunggu momen itu, dan akhirnya
Setelah udah motret sekali 2 kali, pasti lo akan datang sendiri tuh, karena itu biasanya dari mulut ke mulut kan, gitu. Jadi lah ya. iya, dan lo nggak susah lagi nyari model plus size sebenarnya, gitu loh. Nah, yang kedua gini, di saat mereka memutuskan untuk difoto, mereka kan pasti mau tahu, kok bagusnya apa sih? Kan pertanyaan-pertanyaan itu sering timbul. Iya, betul. Jadi gini, biasanya karena gue terbiasa dari basicnya majalah, gitu. Jadi kalau di media itu gue waktu di majalah, jadi gini, ada praproduksi sama pasca produksi. Ya, jadi praproduksi itu gue terbiasa dengan rapat redaksi. Rapat redaksi itu lo mau buat foto apa nih? Temanya buat edisi fashion, misalnya summer gitu. Artinya gue udah dapat storyboardnya dulu nih. Udah kebayang nanti motretnya kayak apa, propertinya apa, kapan motretnya, modelnya siapa, gue udah tahu. Gitu. Jadi nanti pas gue syuting, pas gue motret, itu sudah terschedule dengan rapi. Nah, itu gue terapkan pun setelah gue keluar dari media pun gue lakuin itu. Jadi sebelum gue motret, gue harus tahu gue mau buat foto apa. Paling enggak, gue sudah ada gambaran atau gue sudah ada punya konsep yang ada di kepala gue, nanti gue mau buat begini. Nah, setelah gue punya ini, gue discuss dengan modelnya. Ya, diutarakan. Iya, gue mau motret bikin model seperti ini nih, fotonya kayak gini-gini. Mau nggak? Kira-kira misalnya dia oke dan dia nyaman, biasanya ya udah terus. Tapi kemungkinan oke-nya berapa persen? Ya 50-50. Oh, tetap 50-50. Iya, 50-50 gitu. Tapi tergantung gimana cara pendekatan lo dan kedekatan lo sih sebenarnya. Itu kan gimana cara lo membangun chemistry dengan seorang modelnya sih. Makanya gue melakukan pertemanan sedekat mungkin gitu. Maksudnya ya lo ngobrol, lo jalan dulu, lo hangout dulu, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya itu harus gue lakuin gitu loh. Oke. Sebentar, kita akan tarik kesimpulan dulu sedikit bahwa untuk teknik fotografinya di sini adalah bagaimana cara memotret model adalah salah satu adalah kuncinya komunikasi. Betul, gitu itu komunikasi penting banget. Tanpa komunikasi yang baik, belum tentu siapa yang mau kita foto, belum tentu mau. Betul. Bener gak? Betul. Oke, itu pelajaran buat teman-teman yang hobi fotografi, pengen belajar fotografi. Nanti kita dengerin lagi. Nah, setelah ada komunikasi baik gini, gimana sih caranya membuat si model juga comfort, nyaman? Iya, benar-benar. Itu penting banget gitu, karena gini, kadang-kadang gue dapat model dulu di media itu, yuk modelnya si A, anjing kok nggak kenal nih gitu, gimana nih gitu ya kan? Tapi kan ketika dia make up, gue bisa ngobrol, lu tinggal di mana? Ya say hi, artinya gini, lo nggak kaku-kaku amat, lo harus fleksibel, lo harus ramah, membuat dia nyaman dan merasa friendly, gitu loh. Itu harus gue bangun soalnya gitu. Jadi nggak ketika motret, oh iya, yuk kiri, aduh gue gimana ya, karena malu, canggung, risih, kan? Iya nggak kenal pula, wajar lah gitu. Tapi nah makanya gimana caranya kedekatan itu dan chemistry itu harus lo bangun dalam waktu sesingkat mungkin atau sebelum lo motret. Biasanya gue melakukan itu. Jadi gue biasa ngobrol dulu, yuk kalau gue misalnya mau motret model A, ya udah ketemuan aja dulu sambil ngopi, sambil ngobrol, kita ngobrol gitu, kita ngebahas konsepnya lah, kita ngebahas dari situ kan lo kan bisa tahu, oh dia nyaman dengan lo, dia tidak nyaman dengan lo bisa tahu gitu. Karena nggak semua model yang profesional yang gue foto gitu. Kadang kalau model profesional mungkin udah ready nih, gitu, udah siap kapan aja untuk, ayo pose, ya gue mau lo pose apa aja ayo. Tapi ketika dia tidak profesional, how? Nah ya harus melakukan itu. Pelajaran gitu. keduanya adalah pada saat kita mau motret model itu kita harus tahu model itu seperti apa. Jadi selain komunikasi gitu ya, si fotografer ini harus bisa menempatkan diri, mau kenal mau tidak kenal, fotografer ini tugasnya harus bisa mengabadikan gambar secara baik. Betul, kan, ya? Betul. Dan membuat nyaman, sama-sama nyaman gitu loh. Artinya gini, kalau kita motret nggak nyaman juga kan kita juga nggak enak ya gitu loh. Model juga begitu. Lo fotografernya galak, fotografernya jutek, fotografernya nggak asik nih. Padahal dia nggak tahu sebenarnya apa. Iya, nah itu kan kadang-kadang juga membuat akhirnya chemistry-nya tidak terbangun gitu loh. Nah, oke. Sekarang menurut lo fotografi itu apa sih? Gini, buat gue fotografi yang gue tahu adalah gue ini membuat sebuah gambar kalau gue ya, membuat sebuah gambar dan merekam sebuah gambar melalui cahaya yang gue tangkap dengan konsep apa yang lo rasa itu bisa jadi lo tuangin lewat sebuah karya visual.
Itu gue ya sekarang kalau gue gitu. Jadi gue bisa ngungkapin misalnya gini, gue lagi sebel nih orang yang cewek-cewek yang suka operasi yang dikasih Tuhan misalnya gitu. Iya, benar-benar. Ini kadang-kadang gitu, gue gimana cara membuat visual itu? Artinya gini, gue punya keresahan nih. Kenapa sih lo harus operasi? Kenapa sih lo harus nggak terima aja apa yang dikasih Tuhan? Iya. Kadang-kadang mungkin perempuan pengen, ini kan salah satu bentuk membuat bagus, tapi gini, ada satu sisi yang tiba-tiba lo gagal, lo mikirin gak sih hal-hal yang kayak gitu? Nah kadang-kadang itu protes gue nih. Gue coba untuk ungkapkan apa yang gue rasa ke dalam karya sebuah visual gue. Gimana caranya protes gue sampai lewat karya visual gue. Oke. Gitu. Ya berarti kadang-kadang ya cewek kan nggak bisa disalahin juga. Betul. Dia pengen lebih, bisa tampil lain dari yang Betul. lainnya gitu. Tapi dari sisi lo adalah bagaimana apa yang sudah dianugerahkan oleh yang Tuhan gitu ya. Iya, lo harus berterima kasih dan bersyukur. Maksudnya gini, gue kenapa gue suka motret plus size, gue suka motret perempuan yang beda gitu. Maksudnya dengan konsep apa yang gue punya, lo percaya diri dengan diri lo. Tuhan itu sudah memberikan lo sempurna, lo tubuh dikasih mata, dikasih ini. Kenapa badan gue plus size, curvy gitu? Karena buat gue ya itu pasti ada ceritanya gitu. Setiap tubuh punya cerita gitu, dan setiap cerita beda-beda nih tiap orang. Tinggal lo mau mensyukuri cerita lo atau tidak. Oke. Gitu. Kalau gue sih lebih ke situ ya gitu waktu itu kalau motret plus size. Tapi kalau motret model yang ya cantik, lo udah cantik di foto cantik ya pasti cantik lah gitu loh. Gampang lah ya gitu. Iya, kalau lo motret cantik jadi jelek, lah kenapa ya jelek gitu. Berarti yang salah fotografernya tuh. Iya bisa jadi gitu ya kan. Tapi kan gini, kalau gue mendingan membuat perempuan cantik jadi beda. Kalau gue gitu, karena mendingan gini, seorang model itu kan ibarat apa ya, manekin atau artis yang berperan jadi orang lain ya. Benar. Coba lu jadi orang gila deh, lu menghayati nggak sih peran jadi orang gila, atau lu berperan nggak sih jadi Putri Duyung misalnya gitu. Lu harus tahu dulu, lu harus riset dulu. Putri Duyung tuh kayak apa sih, orang gila tuh kayak apa sih. Ketika lu nggak tahu, ya lu pasti nggak akan bisa pose. Karena riset lu sedikit nih gitu loh. Betul. Tapi ketika data lu banyak, oh orang gila tuh begini melakukannya, ekspresinya begini, gesturnya begini. Putri Duyung pun begitu. Putri Duyung tuh begini begitu gitu. Maksudnya ada yang dia tahu nih. Nanti ketika dia foto pasti dia gesturnya akan natural dan seperti yang kita mau gitu. Nah, itu kan berbicara mengenai sebelum pra pemotret. Nah, kalau kita berbicara kira-kira kalau untuk motret model itu teman-teman mungkin bingung nih ya. Enakan pakai lighting kah? Outdoor kah? Gitu loh. Indoor kah? Atau gimana sih untuk bagi teman-teman yang pengen nyoba? Gini, dulu gue waktu baru awal-awal karena gue dulu tidak punya alat banyak, gue terbiasa tidak pakai flash dan lampu. Jadi gue mengandalkan belajar fotografi itu cuman gue nguasain speed, gue nguasain diafragma, gue nguasain ISO. Oh berarti triangle fotografi. Betul. Tiga itu lu kuasain, lu jago fotografi. Sisanya lu belajar komposisi, sisanya lu belajar explore diri sendiri aja deh. Oke. Berarti gitu. Sebenarnya jangan pernah terpaku sama peralatan. Betul. Tapi ide. Betul. Dan sama satu lagi, olah rasa. Nah itu rasa itu karena nggak ada sekolahnya ya. Kirain dengerannya olahraga. Karena raga menurut gue rasa itu harus lo olah sendiri. Gimana caranya menjadi sebuah rasa yang enak ketika orang melihat, rasa kita motret makanan orang rasanya jadi pengen makan, itu yang harus lo olah. Karena rasa nggak ada sekolahnya menurut gue ya, gitu. Itu yang harus lo pelajarin, lo dalemin. Gimana sih caranya mengolah rasa? Kok yang ini kelihatan fotonya kok kayak bernyawa ya, fotonya ini hidup ya. Kadang-kadang gue dulu awal-awal begitu ya, cuman lama kesini, oh pakai rasa. Sama kayak kita masak lihat ketika kurang bumbu, rasanya kan juga nggak enak gitu loh. Tapi kurang garam mulu kalau. Nah itu artinya kan gini, tangan lu kebanyakan garam atau kurang garam, kan itu kan adanya suka ya itu nggak ada takaran yang pas. Berapa sih ukuran yang pas gitu, walaupun hitungan ya 3 yang tadi gue sebut itu ada matematikanya gitu, ada hitungan pastinya gitu. Ya karena ini kan kita bercerita mengenai tips and trick fotografi. Betul. Jadi gue akan nanya, misalnya lo mau motret dengan available light. Dengan equipment yang seadanya, ya. Lo pakai apa sih kameranya? Bukan kameranya, lensanya pakai lensa apa sih?
Misalnya untuk motret si model yang dengan plus size itu, lo menggunakan tele kah, menggunakan wide kah, seperti apa? Gini, gue tergantung konsep biasanya gitu. Jadi gini, ketika gue tahu mau gue motretnya plus size, konsepnya outdoor atau indoor, gue sudah tahu dulu nih apa yang akan gue pakai. Jadi gini, ketika gue emang butuh di outdoor, ya gue butuh tele, gue butuh wide juga, gitu. Gue melihat tidak bisa pakai satu lensa A, B, C. Gue nggak mau tergantung dengan alat gitu. Jadi apa yang gue punya, gimana cara maksimalin, gimana caranya lo mengenal alat lo dengan baik dan benar. Ketika lo bisa menguasai alat itu dengan benar dan baik, gue rasa lo juga bisa menghasilkan foto yang bagus dan maksimal. Menurut gue ya. Gitu. Tapi gini, maksud gue sering nih ngelihat teman-teman gitu ya, pada saat dia mau motret dia bingung, lensa gue begini, ini gue mau buat apa ya gitu loh. Misalnya dia mau motret close up tapi cuma punya wide, gimana cara? Ya salah menurut gue, nggak bisa itu kan sering terjadi. Iya gitu, artinya gini, kalau lo mau motret close up ya lensa lo harus paling nggak harus 85 ke atas lah, gitu ya kan. Ya ketika lo mau motret landscape ya lo harus pakai lensa wide, nggak mungkin lo pakai lensa tele. Artinya gini, sesuai dengan kebutuhan lo. Makanya lo, kalau gue terbiasa gini, lo mau motret apa dulu lo harus tahu nih. Gini, ada satu hal lagi, yang satu gini, penguasaan di mana tempat lo motret ya. Lo kenal lokasi lo motret. Ketika lo tidak mengenal, ya lo pasti akan sampai sana bingung gitu loh. Iya benar. Gue juga selalu gitu. Jadi gini, Yud besok motret fashion ya. Di mana tempatnya? Di Grogol, di tempat misalnya gitu ya, atau di Jakarta Utara atau di Jakarta Selatan, di kafe A. Gue nggak pernah ke kafe A misalnya gitu. Lo browsing dulu tuh. Iya dong. Gue cari tahu dulu dong. Kalau nggak ada gimana? Ya artinya lo harus tahu, tanya sama si stylistnya, tanya sama reporternya atau tanya apa gitu. Gue harus tahu ambience-nya kayak apa, tempatnya sempit atau ada bayangan. Iya, tempatnya sempit atau apa lebar gitu. Gue harus tahu. Paling enggak gue prepare lensa gue, alat gue yang gue bawa, jangan sampai sono aduh tempatnya nggak sesuai apa yang. Pikir lo kalau motret lo bawa lensa RT itu peralatan. Aduh, lo ngerepotin. Kalau punya alat banyak nggak masalah nih. Tapi ketika lo alatnya terbatas, ya lo harus tahu dulu, gitu lo. Lo harus memaksimalkan. Makanya gini gue bilang, lo kenalin alat lo deh. Ketika lo kenal dengan alat lo, oh lensa gue distorsinya segini nih, oh kamera gue zoomnya segini pas nih. Tapi kendalanya itu kadang-kadang banyak juga yang hobi fotografi itu sering banget beli alat ya beli aja. Nah itu nggak apa-apa beli. Cara makainya doang. Iya nggak apa-apa. Nanti gampang di Photoshop. Nah iya gini, gue juga sekarang juga bermain Photoshop ya gitu. Tapi ketika dulu nggak ada Photoshop, gue belum kenal Photoshop gitu. Artinya gini, one shot, one kill, one shoot gitu ya kan. Ketika lo motret harus mateng, ya konsepnya dulu, dasarnya dulu harus kuat. Apalagi zaman film dulu. Betul, nggak bisa diulang, salah. Habis, waduh, iya bener gitu ya kan. Lo harus prepare semuanya, mateng perhitungannya, harus pakai light meter lah dulu gitu. Harus dilihat lagi. Bener, gitu. Lo nggak bisa ngukur salah. Kalau salah, ya pasti hasil lo pasti salah gitu. Karena itu pasti angkanya gitu. Tinggal gimana caranya rasa kita udah mengenali. Oh. Cuaca segini pakai segini nih, pakai segini, instingnya udah bermain lama-lama. Udah terbiasa. Betul, gitu. Sip kalau gitu. Nah, tadi kan kita berbicara cerita tentang semua pengalaman lo nih, Bray. Iya. Kali teman-teman nih pengen lihat hasil karya-karya lo tuh, Bray. Jadi kalau bisa dijelaskan juga kenapa lo ngambil begini, ngambil gambarnya seperti itu, tekniknya tuh seperti apa sih? Biar teman-teman yang mau belajar biar terinspirasi gitu loh. Kadang-kadang kan orang yang jadi permasalahan adalah dihadapkan dengan sebuah model, sebuah objek, itu bingung eksekusinya seperti apa. Betul. Seperti itu. Nah, lo bisa describe lah kira-kira nanti ini ada gambar-gambarnya, mungkin nanti kamera bisa ke arah situ. Ya. Nih, gambar-gambarnya nih. Ini karya-karya maestro kita nih. Ini benar-benar luar biasa lah gitu loh. Nah, ini kan ada kalau gue lihat nih ada foto blur, ada foto yang body shape gitu. Kalau motret model kok kagak ada mukanya gitu loh. Jadi teman-teman juga biar bisa tahu kenapa sih, apa maksud ngambil gambarnya seperti ini. Oke, misalnya salah satu nih kita post nih.
kita post. Nah, ini tuh kayak lihat tuh. Kalau kita lihat tuh gambarnya tuh, nah itu apaan tuh kayak kaki ayam, Bray. Jadi gini, ini kan foto Loki sebenarnya gitu. Gue coba motret. Sebentar, Bray. Loki itu apa gitu loh. Jadi kalau Loki ini sebenarnya adalah Pencahayaannya rendah lah. pencahayaan rendah dan dominan berwarna hitam. Warna gelap. Warna hitam, warna gelap. Itu dinamakan Loki. Nah, sekarang lo jelasin, Bray, ini foto ini maksudnya apa? Cara ngambilnya gimana? Pakai lensa apa? Jadi kadang-kadang kan orang pengen bikin foto kayak begini. Gimana sih bikinnya? Biar gak keder gitu loh. Jadi gini, gue kasih tahu dari awal ya, gue tidak tergantung dengan alat gitu. Jadi gue nggak mau dulu bilang kalau lo bilangin ini pakai lensa apa, ini diafragma berapa, ini speed berapa. Buat gue setiap tempat, setiap momen beda-beda. Oke. Jadi gini, konsep gue adalah waktu itu gue pengen motret Loki. Gitu Loki shape tubuh, gimana caranya lo merekam sebuah tubuh dengan minim cahaya. Gitu, itu yang ada di kepala gue. Nah, gue coba motret. Sebenarnya sih ini paha dari paha ke betis ya. Sebenarnya cuma itu doang sih. Lekukan itu ya. Shape itu doang gitu. Gue cuma mau merekam ya mata gue melihat itu lewat kamera gue, ya udah gue cuma coba menangkap itu aja sih sebenarnya gitu loh. Gue tidak ada niat apa-apa gimana cara, tapi konsep awalnya ya adalah gue mau motret Loki waktu itu. Ya, jadi sebenarnya lebih ke arah bermain dengan cahaya. Betul gitu. Karena jujur gini, gue suka foto gelap dan terang ya. Oh gitu. Tapi nggak depan mati lampu kan? Oh enggak, kalau nggak mati lampu nggak bisa motret. Gitu. Nah ini yang kedua ini kan berbanding terbalik. Betul. Nah kalau ini adalah ini high key. Namanya high key. Jadi dominan warna putih, kelebihan cahaya atau bagian terang lah. Gitu. Gue coba motret di bathtub waktu itu. Ya perempuan dengan foam sebenarnya gitu loh, ya udah, tapi akhirnya gue kasih ornamen kalau foam doang kering, akhirnya gue coba pakai glass wine gitu. Nah tapi pencahayaannya gimana biar teman-teman juga tahu nih, oh kalau mau bikin foto ini harus ya yang pasti kalau gue motret waktu itu ini pakai lampu kebetulan gitu, jadi lampunya emang dari atas. Ya gue offerin 1,5 stop apa 2 stop gitu, gue lupa. Pokoknya waktu itu gue fotoin, gue flash ya berarti ya. Ya pakai flash dan lampu. Oke. Seperti itu. Kalau ini lo mau ngambil lebih ke arah apa? Tujuannya foto ini gitu loh. Ya bahwa ya gue sebenarnya kan ini kan perempuan mandi di bathtub doang gitu loh. Cuman gue nggak mau nunjukin sensualitas ya, ada boobsnya kelihatan, teteknya kelihatan lah, atau Miss V-nya kelihatan. Gue nggak mau gitu loh. Jadi ini lebih ke art fotografi. Iya, lebih ke situ sih. Gitu. Selanjutnya. Nah, sekarang begini. Ini foto model, foto ronsen, Bray. Hah? Jadi gini, ini juga sebetulnya jadi biar teman-teman juga tahu nih. Iya, jadi gini. Gue motret ini sebenarnya ini juga perempuan lagi mandi di kamar mandi sebenarnya. Gitu. Cuman gitu, gue tuh orang yang nggak suka foto Astrada ya, asal terang gambarnya ada, gitu loh. Jadi gue nggak perlu bilang kalau itu mandi, gue nggak perlu itu bilang ya lo juga tahu kalau itu lagi di kamar mandi gitu. Tapi kenapa harus pencahayaannya rata, terang, ya asal terang gambarnya ada, gue nggak suka, gitu. Jadi gue coba bermain dengan slow speed waktu itu kayak gini, gitu. Karena jadi gue coba shaking, gue coba shake. Ya jadinya yang kerekam di kamera gue itu. Nah, berarti gitu. Tekniknya yang selanjutnya adalah menggunakan low speed dan shaking. Iya. Gitu. Jadi nggak selalu foto itu harus diem, tidak bergetar, tapi kita harus punya ide. Selain motret yang sudah kita konsepkan, kita harus berpikir ke ide-ide yang lainnya. Iya gitu. Gue nggak suka gitu kalau foto orang mandi, ya kelihatan gambarnya lagi mandi gitu. Orang nggak perlu lo jelasin. Juga tahu gitu loh, kayak gitu. Iya gitu loh. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini lebih ke fine art sebenarnya. Jadi gini, di chapter di buku gue ada chapter ketiga namanya Ancient Movement gitu. Jadi gue coba jelasin bahwa kenapa gue gambar sebelah kiri batik, sebelah sana perempuan yang gambarnya agak blur ke sana gitu. Benar. Jadi ceritanya gini, bahwa perempuan sekarang tuh udah ninggalin tradisi orang Indonesia yang menggunakan batik, menggunakan
apa ya adat kayak gitu, itu mau ke arah tradisional ke modern lah gitu. Gua coba apa sih, gimana sih memvisualisasikan apa yang ada di kepala gue gitu. Jadi ya gue memvisualkan ya kain batik, gue coba tempelin gitu, terus modelnya gue gue shaking, akhirnya jadinya kayak gitu gitu loh. Teman-teman, ilmu lagi nih, berarti nggak semua foto yang goyang itu atau foto yang shaking itu tidak selamanya jelek. Tetapi kalau mengandung unsur dan ide-ide kreatif itu akan menjadi lebih menarik. Iya, gue lebih ke story sih, cerita di balik ini sih gitu loh. Bukan ya, kalau motret nude ya pasti nude gitu, tapi kan nggak harus kayak gitu loh. Iya, nggak selalu harus yang serono. Iya, nggak harus vulgar gitu. Ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini juga sebenarnya bagian low key waktu itu, salah satu bagian low key gitu. Gue cuman pakai satu lampu, pakai strip light. Ya gue coba melihat bahwa itu adalah lakukan yang ya tubuh itu ya kayak gitu gitu loh. Sebenarnya intinya kalau motret begini pun nggak perlu harus misalnya di ruangan mana gimana, dimanapun bisa. Bener. Kalau kita ngerti teknik lighting yang seperti apa gitu ya, itu bisa dilakukan di mana. Penguasaan lo tentang lampu, jatuhnya lampu, bayangan, apapun ya lo bisa pelajarin sebenarnya. Dan banyak tuh sekarang ada, apalagi era digital gini kan, lo bisa lihat YouTube, lo bisa lihat apa lah, banyak lah caranya, buku lah, bertanya sama orang. Nanti kapan-kapan kita bikin channel lagi motret, oke nggak nih? Iya, boleh aja sih. Sip. Lanjutnya nih. Nah, ini foto. Ya, gue suka foto ini karena gue suka gelap dan terang seperti yang gue bilang gitu. Jadi, gue coba mau motret shape tubuh perempuan. Sebenarnya ini gini, gue cuma pakai di tembok perempuan tidur. Terus gue cuma pakai satu flash kalau nggak salah. Jadi pakai satu flash, yang satu trigger. Flashnya gue pantulin ke tembok, yang akhirnya nimbulin efek dari tembok putih itu nyepret ke badan. Nah, airnya ini gue juga tidak menyemprotkan apa-apa, tapi tangan gue celupin ke air, cuman gue cepet-cepet gitu-gitu doang ke badan. Ya akhirnya jadinya kayak gitu loh. Gue gini, gue tipikal fotografer yang nggak suka ribet ya. Iya. Tapi gimana konsepnya matang. Tapi ketika lo konsepnya matang, artinya nanti motretnya akan ribet nih. Gimana caranya biar nggak ribet? Iya. Gue lebih suka yang kayak gitu. Jadi gini, gue nggak mau meribetin gue untuk mendingan gue ribet di awal daripada gue ribet di editingnya. Hidup gak berat ya. Betul. Jangan dibuat ribet ya. Jangan ditambah berat lagi. Make it simple aja, gimana caranya lo membuat sebuah karya sih kalau gue. Iya. Ya itu tadi karya-karya Yuda Apel Gede yang luar biasa sebenarnya. Ya kalau mau lihat lagi banyak di Instagram sih sebenarnya. Teman-teman gitu. bisa lihat lah nanti di sosial medianya Yuda, yang begitu banyak fotonya yang bisa kita menjadikan inspirasi motret gitu loh. Jadi nggak semua foto diem freezing itu bagus, tapi dengan sedikit tambahan sentuhan art ya. Gitu. Betul. Kalau gue lebih suka yang begitu, karena gue lebih suka foto yang ya nggak Astrada tadi gitu loh. Betul. Jadi teman-teman bisa banyak belajar lah. Kalau mau apapun yang mau ditanyakan itu bisa di kolom di bawah nih. Tanya. Nanti mungkin Bang Yuda akan jawab seperti itu. Boleh DM gue di Instagram, gue akan bantu jawab sebisa yang gue tahu. Jadi luar biasa nih. Gue ngeliat karya-karya lu udah lah 15 tahunan nggak ketemu, ternyata gokil ya gitu loh. Bisa banget lu. Gila, kalau gue di foto matahari sama laut mulu ini gimana. Ya kan beda, lo emang lu suka landscape, kalau gue suka landscape perempuan, beda. Lu tempat lu adem-adem, tempat lu panas-panas. Tapi sama aja lah gitu loh, tinggal bagaimana kita mengeksekusinya dari ide yang kita ciptakan. Betul. Wah ini luar biasa banget lah. Ya teman-teman bisa belajar banyak lah gitu loh. Jadi fotografi itu gitu loh ya, bukan hanya bisa motret, bener gak? Betul. Sama ini kalau gue ngeri jangan textbook banget deh kalau gue gitu loh. Lo gini, dasar lo perlu kuasain. Jadi gini, teknik belajar kalau buat yang baru nih saran gue ATM. Tekniknya teknik ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Oh, dengar tuh. Gitu. Bukan plagiat ya? Bukan. Gini, untuk membuat
sebuah kalau lo baru belajar gimana sih cara membuat ide, ya lo coba mengamati dulu. Oh dia pakai lightingnya di sini, ininya begini. Lo tiru deh sampai lo mirip. Kalau lo udah bisa, nanti lo akan berkembang sendiri deh. Lo modifikasi deh. Benar. Gitu. Kalau gue dulu belajarnya begitu. Jadi gue nggak mau terpaku dengan aduh gimana cara idenya ya. Sebenarnya ide itu bisa datang setiap hari, apa yang lo lihat sih sebenarnya gitu lo. Bisa dari manapun dan dari apapun gitu loh. Tergantung. Nah, satu lagi kalau gue ya itu tadi gue tekenin coba olah rasa, karena rasa nggak ada sekolahnya buat gue. Dan coba deh lo coba rasain apa sih yang lo rasain nih. Misalnya lo sebel karena itu gini, motret nude art ini buat gue sebuah kejujuran ya. Jadi lo harus jujur. Benar. Jujur apa yang lo lihat, ya apa yang lo rasain ya lo sampaikan. Iya. Dituangkan gitu. Melalui gambar. Betul, ya. Melalui karya visual ya lo bisa ngelihat apa yang gue rasain ya. Itulah kurang lebih. Tuh. Itu. Teman-teman, gila ya. Gitu. Udah lama nggak ketemu, ternyata hasilnya, udah punya buku lagi. Nanti teman-teman bisa kalau misalnya mau beli buku gitu ya, nanti bisa ya DM di sosial media, di Instagram atau Facebook di juga Facebook boleh. juga boleh kayak gitu. Wah terima kasih banyak nih Bray. Siap, sama-sama Bray. Gua nggak nyangka juga. Kupikir kagak mau datang, udah lupa nih gitu loh, udah lama banget ya. Tapi ya amin lah mau datang ke sini. Enggak lah, gue diundang sama lu main lah. Terima kasih banyak lah udah mampir ke sini di tempat kita yang sederhana ini. Jadi intinya adalah kawan-kawan, belajar fotografi itu basicnya harus kita perkuat. Seperti yang Yuda bilang adalah triangle fotografi. Apa itu tadi? Iya, lu kuasain speed, diafragma sama ISO aja sih menurut gue. Ketika lu baru belajar ya, lu udah nguasain itu lu bisa motret aja. Itu basicnya. Sisanya lu kembangin main komposisi, rasa. Di sini kita belajar sama-sama kita berkarya, terus berkarya, sama-sama belajar. Keep on this channel. Bye. See you. See you.